Kekristenan itu bukan berbicara tentang penyesuaian, tapi kekristenan itu berbicara tentang perubahan. Mengapa kita perlu berubah? Orang yang kemudian percaya dengan Tuhan, ini diharapkan ini mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Dengan meninggalkan kehidupan yang lama. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Kami percaya Bapak Ibu Saudara pasti diberkati Tuhan. Kami kembali bersuka cita boleh menyapa Bapak Ibu Saudara dengan tema yang baru, dengan bulan yang baru, dan saya percaya ada berkat Tuhan yang baru untuk bulan ini bagi setiap kita. Tema kita pada bulan ini adalah It's Time to Change. Ini waktunya kita berubah. Berubah dalam hal apa? Saya percaya ini sesuatu pertanyaan yang mungkin ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mari saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menyapa para narasumber yang saya percaya ini bukan narasumber yang biasa-biasa, tapi mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dimana buah pelayanan mereka, apa yang sudah dilakukan sepanjang hidup mereka untuk Tuhan, ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Baik, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mari saya mengajak kita menyapa para narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ada yang pertama narasumber kita yaitu Bapak Gembala Pembina sekaligus orang tua rohani kita, Bapak Pendeta Bambang Yonan. Shalom Pak, apa kabar Pak? Bapak sehat? Puji Tuhan. Selanjutnya ada Gembala Sidang kita yang kita kasihi yaitu Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno. Shalom Bapak. Shalom. Shalom Bapak semuanya. sehat? Pak, terima kasih buat kehadiran Bapak, baik Pak Bambang, Pak Edi, untuk boleh hadir di studio kami pada hari ini. Nah selanjutnya narasumber kita yang berikutnya adalah Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus. Shalom Bapak, apa kabar? Shalom, terima kasih. Terima kasih Pak udah boleh hadir di studio kita pada Terima kasih. kesempatan kali ini. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa tema kita pada kesempatan ini, di bulan ini adalah It's Time to Change. Nah buat Bapak-Bapak para narasumber yang kami hormati, sepanjang perjalanan ya pelayanan kita selama 1 semester di sepanjang tahun ini ya 2024, maka mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni yang lalu kita telah banyak mengangkat pelbagai tema yang tentu saja itu memberikan dampak ya, memberikan daya tarik yang tersendiri, memberikan pertumbuhan iman bagi setiap umat yang ada yang dipercayakan di gereja kita, dan memberikan edukasi rohani yang saya berpikir itu sangat berbobot. Dan kalau saya mempunyai catatan Bapak Ibu Saudara, Bapak para narasumber yang terkasih, dari bulan Januari maka kita punya tema itu mulia karena firman Tuhan. Bulan Februari ada surat Kristus yang hidup. Nah di bulan Maret ada kebangkitan rohani. Di bulan April itu ada karunia dan kemerdekaan dalam Roh Kudus. Dan dilanjutkan dengan karunia Roh Kudus untuk membangun pribadi atau jemaat, itu ada di bulan Mei. Dan bulan yang lalu kita pasti masih segar dengan tema yaitu mengobarkan karunia Allah. Dan hari ini, bulan ini, maka tema kita itu adalah It's Time to Change. Saatnya berubah. Nah, buat bapak-bapak mungkin pertama yang saya mau tanya Pak Bambang, pertanyaannya begini Pak, apa tujuan dan makna dari setiap kita memberikan tema-tema yang ada dari sepanjang 1 semester di tahun ini Pak? Khususnya tema daripada bulan Juli ini, yaitu tema kita yang berkata It's Time to Change. Saatnya berubah. Nah pertanyaannya gini Pak, berubahnya itu berubah ke arah mana ya Pak kira-kira? Jadi terima kasih Pak Benyamin untuk pertanyaan nomor satunya. 6 bulan berturut-turut kita mulai meletakkan dasar daripada pengertian firman Tuhan tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah saya kira 6 bulan itu udah cukup waktu buat kita itu untuk belajar. Dan bulan yang ke-7 ini adalah bulan di mana kita akan mempraktekkan apa yang kita pelajari dan apa yang kita mengerti.
Karena ada perbedaan yang sangat menyolok antara confirm, menyesuaikan, dengan transform, berubah. Kekristenan itu bukan berbicara tentang penyesuaian, tapi kekristenan itu berbicara tentang perubahan. Yang pertama, jadi arti daripada kata pertobatan yang diambil dari kata metanoia, nah itu artinya adalah change of mind. Jadi kita mengubah dan berubah cara berpikirnya. Karena kata itu kata pertobatan itu memiliki pengertian kita sedang berjalan ke satu arah dan kemudian pada waktu kita bertobat kita berhenti dan kita berbalik arah. Nah di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 juga mencatat bahwa pada waktu kita bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Artinya juga itu perubahan. Jadi kalau kekristenan tanpa perubahan, maka kekristenan itu akan kehilangan spirit dan kehilangan maknanya. Cara Roh Kudus itu bekerja dalam perjanjian baru itu sangat berbeda dengan cara Roh Kudus itu bekerja dalam perjanjian lama. Karena kata karunia Roh Kudus, nah di dalam bulan yang lalu saya pernah sampaikan juga, diambil dari kata haris. Haris itu artinya adalah keinginan atau kehendak untuk berbuat baik. Jadi dulu mungkin kita pikirannya selalu dipenuhi dengan hal-hal yang quote and quote tidak baik. Tapi begitu kemudian Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, ada perubahan. Dari baik menjadi jahat, dari gelap menjadi terang. Jadi itulah arti yang sesungguhnya itu dari kekristenan. Kita harus berubah. Wow. Intinya berubah ya Pak? Intinya berubah. Mungkin ada tambahan dari Pak Edi? Ya, memang makna dan tujuan daripada gereja itu memberikan tema-tema tiap bulan. Ini adalah bentuk daripada tanggung jawab gereja untuk mengembalakan umatnya. Ya. Jadi ini satu pelayanan yang baru kembali dibuka. Tanpa kemudian jemaat ini dibawa untuk kemudian belajar dari tema-tema yang ada. Mereka ini tidak tahu sebetulnya mau dibawa kemana. Ya. Goal daripada gereja ini dan juga perjalanan kehidupan. Sehingga tema-tema itu muncul. Dan di bulan ini, wah ini tema yang luar biasa. Saatnya atau waktunya itu berubah. Nah ke arah mana? Dunia ini sedang berubah dengan cepat. Orang-orang percaya juga harus mengalami perubahan. Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, ini adalah sesuatu yang perlu untuk dicermati oleh semua orang-orang percaya. Karena kekristenan tanpa perubahan yang tadi beliau sampaikan, itu tidak akan ada nilai apa-apa. Pada waktu seseorang itu kemudian hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, maka dia harus siap untuk kemudian mengalami perubahan. Jadi kita rindu seluruh pengerja jemaat ini juga kemudian mengalami perubahan. Dari apa yang tidak baik menjadi baik. Dari apa yang baik menjadi lebih baik lagi. Sampai akhirnya sempurna. Makasih Pak. Ada tambahan mungkin dari Pak Robert? Kayaknya sudah tepat ya, sudah pas lah itu. Pertobatan itu kalau tanpa perubahan, saya percaya bukan pertobatan. Penyesalan jadi Pak. Betul. Ada yang salah. Iya. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara jelas ya, artinya dari narasumber Bapak-Bapak rohani kita pada kesempatan ini berkata perubahan itu adalah yang merupakan poin daripada kekristenan. Artinya harus berubah. Tentunya berubahnya bukan 390 derajat ya Pak. Cukup 180 derajat. Jadi dari yang jahat, kalau 360 balik lagi dia. Jadi 180 derajat itu cukup dan kembali kepada jalan yang benar. Kira-kira gitu ya Pak. Ya, baik, masih dengan Pak Bambang. Yang pertanyaan saya yang kedua gini Pak. Apa sih latar belakang ayat daripada tema kita itu? Di mana pertanyaan berikutnya juga adalah apa arti dunia di ayat tersebut dan mengapa
kita ini atau nanti pemirsa juga yang menyaksikan ini juga harus mengalami perubahan demi perubahan yang diharapkan. Karena itu, karena di kitab Roma ya, Alkitab mencatat, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Alkitab melanjutkan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari kitab ini maka Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Silakan Pak, boleh jelaskan ke kita pada kesempatan ini. Pertanyaan ini cukup sukar untuk bisa dimengerti, tapi saya akan coba menyederhanakan. Pengertian daripada ayat Roma pasal yang ke-12 ini, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua, dan saya percaya nanti narasumber yang lain akan bisa melengkapi penjelasan-penjelasan kami. Jadi ada satu perbedaan ibadah dalam perjanjian lama dibandingkan dengan ibadah yang di perjanjian baru. Karena ibadah dalam perjanjian lama itu umat memuliakan Tuhan ini dengan harta mereka. Dicatat dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Mereka menyembelih kambing, domba, lembu, sapi itu untuk dipersembahkan. Dan itulah ibadah. Tapi dalam perjanjian baru, maka ada satu perubahan yang sangat drastis. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita untuk memuliakan Tuhan bukan hanya dengan harta kita saja, tetapi yang lebih penting untuk masuk dalam ibadah yang sejati. Nah, kita harus mempersembahkan tubuh kita. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 itu mencatat, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, ini kan ada satu perbedaan yang sangat menyolok. Di dalam perjanjian lama, maka yang dipersembahkan itu adalah binatang yang disembelih dan baru kemudian ditaruh di atas mezbah untuk dipersembahkan, dan kemudian api itu mulai membakar persembahan itu. Nah, bisa bayangkan kalau kita menerjemahkan Roma pasal 12 ayat 1 ini secara letterlek, maka nggak mungkin kan kita menaruh tubuh kita di atas mezbah dan kemudian dibakar dengan api. Nah, siapa yang mau begitu? Nah, saya percaya ada satu pengertian yang berubah. Nah, bagaimana cara mengertinya? Nah, kalau kita lihat konsep daripada Alkitab, maka Tuhan itu mencari penyembah. Tuhan tidak mencari penyembahan. Jadi Tuhan mencari worshiper. Nah, itu bukan worshipnya. Nah, Tuhan itu lebih cenderung itu kepada orangnya daripada persembahannya. Kenapa Tuhan itu menerima persembahan daripada Habel, tapi Tuhan menolak persembahan daripada Kain? Nah, dicatat bahwa seumur hidupnya Kain berbuat jahat, tapi seumur hidupnya Habel berbuat baik. Jadi bukan karena persembahannya, yang satu mempersembahkan sayur, satu mempersembahkan anak sulung daripada kambing dombanya. No. Karena di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga itu jelas dikatakan perbuatan mereka yang mengakibatkan Tuhan itu menerima dan menolak. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, jadi saya percaya yang dimaksudkan dengan dunia pada ayat yang kedua, itu bukan dunia seperti yang kita pikirkan. Karena kalau kita lihat di dalam Beck's Evangelical Dictionary, maka dunia itu ada banyak. Ada yang disebut dengan physical world, ada yang disebut dengan human world, ada yang disebut dengan moral world, temporal world, coming world, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan ayat yang kedua?
Nah, saya percaya yang dimaksudkan dengan ayat dunia, kata dunia dalam ayat yang kedua, itu berbicara tentang satu dunia yang tidak kelihatan, yang bisa mempengaruhi cara orang berpikir. Karena kembali lagi, bertobat itu artinya a change of mind, perubahan daripada pola berpikir. Jadi sebenarnya pertobatan itu dimulai dari berubahnya cara kita berpikir, berubahnya cara kita melihat dan memandang satu permasalahan. Nah, contoh yang paling jelas itu ada sebenarnya dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Yang disebut dengan penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh kedurhakaan yang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Nah, yaitu suatu dunia yang mempengaruhi gaya hidup manusia untuk hidup dalam hawa nafsu daging, kehendak daging, dan pikiran yang jahat. Jadi saya punya satu pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan dunia di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, itu berbicara tentang suatu dunia yang tidak kelihatan, yang dikendalikan oleh roh-roh jahat, yang mempengaruhi cara manusia berpikir. Dan di situ kejahatan itu mulai lahir dari pikiran manusia. Nah, oleh sebab itu, Roma pasal yang ke-12 itu dimulai begini. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. I beg you. Paulus tuh memohon dengan sangat. Supaya kita mengubah cara kita beribadah. Nah, hal itu bisa terlihat dengan jelas itu dalam Roma pasal yang pertama. Di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Di mana Paulus itu menegur jemaat yang ada di Roma karena mereka mengenal Allah. Tapi mereka tidak mau mengakui dan tidak mau bersyukur kepada Allah. Bahkan mereka menggantikan Allah itu dengan binatang-binatang yang fana. Nah, oleh sebab itu maka Tuhan itu menyerahkan mereka kepada rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Nah, jadi pada waktu seorang beribadah kepada Allah tapi dia tidak mau berubah, dia tidak mau mengalami perubahan, nah maka dia akan menjadi target daripada serangan-serangan dunia kejahatan ini. Nah, mungkin itu dari saya yang bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Ada tambahan mungkin dari Pak Edi atau Pak Robert? Tapi sedikit kita bicara mengenai kitab Roma, surat Roma, tidak bisa lepas dari kota Roma itu sendiri. Jadi kota Roma itu merupakan pusat kekaisaran Romawi dan kota ini dikenal juga sebagai kota tujuh bukit. Jadi disebut dengan kota tujuh bukit, Seven Mountains. Ya, sebab didirikan di atas tujuh bukit. Nah, makanya dari zaman dulu dan bahkan sekarang pun kita kenal karena ada istilah itu. Ada banyak jalan menuju Roma. Many roads to Rome kan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan hanya sekedar pepatah atau peribahasa. Ada banyak jalan menuju Roma. Karena memang kota ini berada di atas tujuh bukit tadi, sehingga ada banyak jalan yang menuju ke pusat kota Roma itu. Nah, inilah situasinya. Yang kedua yang kita perlu gali sedikit, Roma ini adalah kota yang banyak orang-orang Yunani dari agama Helenistik. Jadi Paulus menghadapi mereka juga. Ada yang sudah percaya, ada yang belum. Dan konsep filosofi daripada orang Yunani ini berkata flesh is evil. Itu Pak. Flesh is evil. Jadi yang dibilang tubuh atau daging, flesh itu adalah dunia kejahatan. Evil. Jadi Paulus waktu menulis Roma 12 ini, itu ada di pemikirannya. Jangan lupa Paulus seorang scholar. Seorang pintar, seorang yang memang melayani
dengan kuasa Roh Kudus, tapi juga keilmuannya udah kita ketahui bersama. Jadi dia sedang menjawab konsep filosofinya orang Yunani itu yang berkata all flesh is evil. Jadi tubuh itu dianggap jahat, dianggap evil, dosa. Yeah. Nah makanya Roma 12 Paulus menulis sebagai poin yang berikutnya bahwa kita setelah kita lahir baru, bertobat, kita menerima Kristus, berjalan di dalam Yesus Kristus, tubuh ini nggak evil lagi. Jadi pantas untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya Roma 12 ayat 1-2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan gitu dan seterusnya. Itu, tetapi tentu kita juga mengerti bahwa Paulus tidak berkata mempersembahkan tubuh bukan berarti kita disuruh bunuh diri kan gitu. Kita bukan disuruh bunuh diri atau kita disuruh menghukum diri supaya lebih suci, bukan itu. Itu pandangan-pandangan dari mungkin agama kepercayaan yang lain. Tetapi murni apa yang Paulus tulis sebagai seorang pemberita Injil dan untuk kaum Helenistik yang ada di Roma, itu dia berkata bahwa yang dipersembahkan itu tubuh. Saya setuju dan benar apa yang dikatakan oleh Bapak Bambang tadi, bahwa di dalam perjanjian baru itu memang tubuh ini, hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi maksud daripada persembahan tubuh itu adalah seluruh hidup kita, pikiran kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita. Dan itu bukan dilakukan sekali saja, tetapi itu dilakukan terus-menerus seumur hidup kita. Taat terus, beriman terus, bertumbuh terus. Inilah dia konsepnya. Lalu ditambah, kalau kita baca ayat itu sempurna sekali, ditutup dengan beberapa statement, yaitu persembahkanlah tubuhmu itu sebagai persembahan satu, yang hidup. Jadi bukan yang mati, persembahan yang hidup. Kemudian yang kedua, yang kudus, hagios, yang kudus. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati bukan sekedar, maaf ini bukan sekedar masuk keluar gereja. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah diambil dari kata ini, diambil dari kata laterea, yang artinya devoutness. Jadi kita ibadah yang sejati itu artinya ibadah yang penuh dengan pengabdian. Kata devote itu artinya kita mengabdi kepada Tuhan. Kemudian ada juga kata kedua yang dipakai di dalam bahasa Yunaninya memakai kata theosebeia. Kata theosebeia itu artinya theo itu Tuhan. Sebeia itu artinya reverence. Jadi kita menghormati Tuhan. Jadi itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kita lihat dari sisi eksegesanya udah sangat clear bahwa mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup, mempersembahkan seluruh totalitas kita sebagai wujud pengabdian dan hormat kita kepada Tuhan. Lebih kurang itu. Wah, luar biasa ya. Good point. Kira tambahan dari Bapak. Ini begitu lengkap sekali itu ya. Yang memerlukan catatan-catatan yang perlu menjadi catatan penting bagi setiap kita dan juga bagi teman-teman yang mengikuti pertemuan talk show ini. Satu hal yang mungkin saya bisa tambahkan sedikit, kesulitan dari begitu banyak orang ini kan mengerti kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dari Roma pasal 12 ayat yang keduanya tadi. Jadi kenapa kita itu sulit untuk mendengar suara Tuhan, mengerti dan memahami kehendak daripada Tuhan. Ya salah satunya kita ini masih tinggal dalam dunia yang tadi Bapak-bapak ceritakan. Pada waktu kita kemudian mau berubah, waktu kita kemudian mau mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, maka kita ini diberikan kemampuan untuk bisa kemudian mengerti apa yang merupakan isi hati daripada Tuhan. Kalau saya lihat dari penyampaian-penyampaian daripada Pak Bambang, Pak Robert,
juga seperti itu. Roma pasal 12 ayat yang keduanya. Jadi ini tema yang tepat. Kita mesti berubah. Dengan berubah kita akan mengerti. Dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, maka kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Wow, itu penjelasan yang sangat kalau menurut saya sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dimulai dengan kata perubahan, yaitu perubahan cara berpikir. Tadi penjelasan para narasumber berkata bahwa menyerahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Dan tadi Pak Robert, Pak Bambang, Pak Edi juga sudah menjelaskan. Dan mungkin ini menjadi catatan buat kita Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini. Perubahan itu jangan ditunggu, seperti tadi kata Pak Edi, jangan ditunggu gitu loh. Jangan tunggu, tunggu saya masih niti karir, tunggu saya masih ini. No, it's time to change. Kira-kira begitu ya Pak ya. Bapak Ibu Saudara nonton acara ini, kami berharap hari ini juga kita bisa berubah. Karena pada waktu kita berubah, maka apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Pak Edi, maka Tuhan ini akan banyak berbicara dengan kita dan kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, baik, untuk selanjutnya ini saya pikir untuk Pak Edi ya Pak. Ini pertanyaan yang ketiga. Tentunya Pak, ini perubahan kan tentunya tidak bisa dicegah. Ya kan, dimana semua itu terus berubah. Ya kita yang zaman saya masih kecil aja dengan sampai sekarang ini perubahan-perubahan itu sangat terjadi. Dimana nilai-nilai di masyarakat itu juga banyak yang berubah. Ya kita tahu Sumatera Utara ini merupakan tantangan buat kita juga semua, yaitu bahwa Sumatera Utara juga mengalami banyak perubahan, di mana ya catatan bahwa kota Medan secara khusus ini termasuk kota, mohon maaf, kota terkotor yang ada di Indonesia. Dan perjudian ini merebak, ada berbagai macam permasalahan kekerasan yang ada di secara khusus kota Medan. Sehingga ya kita dari dulu mengenal ini Medan Bung. Seolah-olah ada excuse dengan keadaan yang terjadi saat ini, di mana ini merupakan menjadi paradigma berpikir dari warga Medan, berpikir bahwa jalan urak-urakan, klekson ini Medan Bung, maki-maki orang, ini Medan Bung, seolah-olah ini sudah biasa. Artinya kan ada di Pak Bambang tadi bilang ada di cara berpikirnya atau paradigma berpikir. Sehingga sebuah stigma itu yang sudah melekat dari masa lalu yang sudah lama, untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini, Bapak kan sebagai gembala sidang yang tentunya Bapak juga punya pengalaman menghadapi orang-orang Medan yang luar biasa. Nah, pesan yang konstruktif yang dapat disampaikan ini ya dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, dan apa sih Pak yang dapat kita lakukan bersama sebagai orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan ya untuk mengedukasi jemaat kepada warga kota Medan, Sumatera Utara. Boleh Pak, silakan dijelaskan ke kita Pak. Ini memang tantangan tersendiri dari perubahan, dari kemudian pemulihan. Karena memang gereja ini harus tampil berdampingan dengan pemerintah untuk kemudian membawa masyarakat, mengedukasi masyarakat menjadi lebih baik lagi. Karena kita tidak lepas dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya belajar dari Pak Bambang bagaimana beliau kemudian mulai mengatur, membangun dan juga mempersiapkan sebuah gereja, yaitu gereja kita bersama ini, untuk kemudian berjalan berdampingan dengan pemerintah yang ada. Karena dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 itu dicatat, usahakanlah kesejahteraan daripada kota. Jadi sampai hari ini kita ini masih terus berjuang, berdoa dan mempersiapkan, mengedukasi jemaat untuk kemudian menjadi berkat bagi kota. Yaitu dengan cara mensejahterakan keadaan kota. Kita lihat kondisi daripada Indonesia, kondisi daripada Sumatera Utara, kondisi dari Medan. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dengan hal-hal yang kecil. Dimulai dari kebersihan. Kita kemudian mensosialisasikan bagaimana hidup dengan kebersihan, dengan alam yang ada. Dan kemudian bagaimana kita itu memiliki budaya etika, berlalu lintas dan sebagainya. Ini berjalan terus.
Belum lagi kita ini kemudian mendengar apa yang merupakan beban daripada pemimpin-pemimpin kota. Seperti kalau boleh saya sampaikan beberapa hari yang lalu pada waktu kita bertemu dengan Pak Kapolres Tabes, beliau sampaikan, Pak, kondisi daripada Medan dari sisi kejahatan ini agak sedikit meningkat. Dikarenakan kasus-kasus yang berhubungan dengan narkotika ini tiba-tiba mulai naik meningkat. Artinya ada peningkatan yang sangat terlihat sekali. Dan Pak Kapol Tabes bersama dengan jajarannya ini berusaha untuk bersama-sama dengan gereja memberikan sosialisasi bahaya daripada narkotika, bahaya juga daripada perjudian yang marak, apalagi dengan judi online. Kita nggak bisa melihat penanganan seperti masa-masa yang lalu. Kalau dulu mungkin judi terlokalisir di beberapa tempat. Nah sekarang dengan berubahnya, terbukanya jaringan, judi udah internasional. Orang bisa kemudian melakukannya dengan cara online. Dan ini yang perlu kemudian kita ini menyampaikan kepada masyarakat. Mengapa kita perlu berubah? Orang yang kemudian percaya dengan Tuhan, ini diharapkan ini mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Dengan meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan dunia lamanya untuk kemudian masuk di dalam kehidupan yang baru dan memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat. Kekristenan ini kan dimulai dari ayat firman Tuhan yang mengatakan barang siapa yang berada dalam Kristus maka dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Nah, bagaimana peran gereja dalam membawa satu perubahan, satu transformasi dalam satu sosial masyarakat? Nah, hal yang pertama maka diperlukan yang tadi Pak Edi sampaikan, kita wajib untuk berdoa. Kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa. Kita berdoa supaya terjadi satu perubahan. Tapi berdoa saja nggak cukup. Nah, diperlukan itu adalah langkah edukasi. Nah, jadi gereja kita mengeluarkan CD untuk anak-anak. Nah, dari sejak anak-anak itu, nah kita ajarkan ada kata-kata yang mesti dilatih, seperti terima kasih, seperti kemudian minta maaf. Nah, itu kita ajarkan. Kenapa? Karena di dalam kamus bahasa Batak tidak ada kata minta maaf. Nah, paradigma ini yang kita itu mesti ubah. Dan kemudian yang tadi seperti Benyamin sampaikan, bahwa seluruh kekurangan dan seluruh kejadian-kejadian yang quote and quote melanggar privasi dan melanggar etika daripada orang lain, nah itu bisa diselesaikan dengan satu kata, ini Medan, Bung. Nah ini yang kita ini mesti rubah, mesti diedukasi. Belum Medan juga terkenal dengan kelompok Columbusnya. Kelompok ibu-ibu Columbus. Nah orang tanya apa tuh kelompok ibu-ibu Columbus? Ya ibu-ibu itu kelompok yang bawa bungkusan itu. Kalau pesta itu ya nggak cukup makan sendiri. Nah tasnya dibuka, ada kreseknya, kantong plastik. Dan kemudian masuk semua. Ya itu hal yang seperti itu mesti diedukasi. Dan ditimbulkan budaya malunya. Nah yang ketiga maka gereja juga mesti kemudian tampil sebagai role model, teladan. Nah sehingga nanti orang melihat, oh ada tuh teladan yang seperti ini. Dan teladan seperti ini, nah kita harapkan juga disosialisikan di dalam rumah tangga sehingga bapak dan ibu, orang-orang tua, nah itu bisa menjadi teladan dari anak-anaknya. Saya percaya satu society itu bisa memiliki standar etika yang mohon maaf, yang tadi disampaikan oleh Benyamin, ini Medan, Bung, itu tidak terlepas daripada dosa dan kesalahan orang tua.
Jadi melalui talk show ini, nah kita harapkan, nah adanya satu kesadaran bahwa kita mesti berubah dan it's time to change. Ini waktunya kita berubah. Sekarang. Wow. Ada tambahan dari Pak Robert mungkin? Ya mungkin sudah cukup sebenarnya, udah maksimal. Tapi ada satu yang saya amati juga, Ya. Pak Benyamin. Gereja sekarang udah memang kita lihat mengalami banyak perubahan juga dalam beberapa sisi. Kalau dulu gereja hanya hanya merasa panggilannya secara spiritual saja. Tapi kalau kita melihat pelayanan gereja sekarang, kita lihat banyak yang sudah mulai mengembangkan pelayanan ke berbagai bidang yang lain. Di panggilan holistik. Jadi saya pikir gereja kita juga salah satu gereja yang saya lihat sangat holistik. Dalam pola pelayanannya bukan saja secara spiritual kita membangun semua nilai rohani, doa, pujian, penyembahan, ibadah, seminar, dan seperti itu, pemuritan yang kuat. Tapi juga kita terjun ke marketplace, ke lapangan. Kita mengedukasi, kita menunjukkan kasih Kristus di masyarakat. Beginilah kehidupan umat yang terpanggil itu. Gitu. Jadi gereja dalam konteks ini saya pikir harus membuka diri untuk lebih holistik lah. Ya, jangan menjadi gereja yang legalistik. Ya, tidak legalistik ya. Ya lebih kurang gitu. Ini lebih detail ya Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau mungkin kita selama ini berpikir perubahan itu harus melayani, terjun di gereja, melayani sebagai diaken, diakonis atau apa saja. Kita bilang kita berubah. Ternyata nggak itu juga Bapak Ibu Saudara. Kalau saya boleh kutip statement daripada Pak Bambang beberapa bulan yang lalu mengenai orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka dia tidak malu untuk menginjil. Menginjilnya itu dimulai dengan berdoa. Itu untuk hal yang rohani, artinya di tempat makan umum dia berdoa. Tetapi kalau kita tarik dengan konteks sekarang, maka kita juga nggak malu untuk berubah. Kalau tadi Pak Bambang bilang ibu-ibu palas, ya kan, ibu-ibu palastik, artinya tasnya bagus gitu, tapi di dalamnya juga ada plastik yang untuk makan. Ayo mulai hari ini kita berubah, ya kan. Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin yang berkendara, naik sepeda motor merasa, this is my motorcycle, suka kita kira-kira itu kan, datang naik motor nggak pakai helm, udah begitu bonceng 3 lagi, dia mau ke kanan lampu sennya ke kiri, ya itu suka-suka dia. Ini ayo kita berubah. Nah bagi kita berkendaraan juga, kalau udah tahu lampu hijau ya jalan, kalau lampu kuning ya pelan-pelan, jangan lampu merah belum merah kali Pak, katanya kan itu susah juga, itu akan mengganggu semua yang lain. Yang hebatnya lagi di belakangnya ada stiker Tuhan Yesus memberkati. Wah ini kan kacau juga gitu loh, kita nggak jadi berkat di sana. Kita nggak bisa mempersembahkan tubuh di sana, dan kita mungkin menjadi gereja yang kembali lagi ketika kata Bambang itu gereja yang legalistik, bukan holistik. Kita nggak menyentuh orang. Mari kita belajar dari sekarang. Tadi Pak Bambang jelaskan, it's time. Ini waktunya untuk berubah. Jangan tunggu besok. Ingat ya, waktu yang kita berkendaraan, ayo marilah berkendaraan sebagaimana norma-norma peraturan yang ada. Baik, untuk selanjutnya ini pertanyaan saya Pak Bambang. Nah, pertanyaan saya gini. Memasuki bulan yang Juli, ya, ini kan ulang tahun gereja kita yang ke-31. Ini anugerah Tuhan yang saya pikir begitu luar biasa. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, perjalanan gereja ini dimulai tahun 93 ya Pak. Yang kalau Pak Bambang sering berkhotbah tuh 119 jiwa dimulai. Dan sekarang itu hampir menyentuh 50.000. Itu saya rasa itu semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada begitu banyak tentunya ya perkara-perkara Tuhan yang Tuhan sudah lakukan begitu banyak bagi setiap kita, secara khusus gereja ini. Kita telah melewati begitu banyak suka dan duka, ya, manis dan pahit. Saya nggak bisa lupakan itu tahun 2015, 22 Agustus, itu gereja yang sangat memberkati dan merupakan ikon mungkin untuk Medan. Akhirnya ya Tuhan izinkan untuk terbakar, namun kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, para pemirsa memperhatikan sekarang berkat Tuhan itu luar biasa. Nah seperti kata Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ini tulisan dalam kitab Filipi. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan.
maupun dalam hal kekurangan. Dilanjutkan di kitab Filipi 4 ayat yang ke-13, Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, buat para narasumber, mungkin Pak Bambang, Pak Edi, apa sih Pak, Bapak sebagai founder atau sebagai pendiri yang memulai pelayanan 31 tahun yang lalu. Mungkin Bapak lebih bisa leluasa bercerita gitu ya Pak. Apa rahasia dan kunci gereja kita ini bisa bertahan Pak, dengan menghadapi segala ya lika-liku perjalanan yang saya pikir itu sangat panjang. Ya 31 tahun, 3 dasawarsa sudah dilewati, dan saat ini kita memasuki usia yang ke-31, dan ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi juga di tengah-tengah pelayanan kita. Apa sih Pak rahasianya? Boleh Pak dijelaskan ke kita? Mungkin Pak Edi duluan kali ya, sebagai gembala sidang. Nanti saya yang akan melengkapi. Kalau saya hidup di dalam pelayanan yang ada di tempat ini, yang tepat di ulang tahun yang ke-31 ini. Hal yang paling saya bisa sampaikan, bahwa gereja ini punya komitmen untuk terus berubah ke arah yang lebih baik. Ini yang membuat kita itu salah satunya kuat, karena kita terus mengikuti tuntunan, mengikuti langkah, mengikuti kemudian arahan yang diberikan oleh Tuhan dari visi yang kemudian ada di tempat ini. Jadi setiap bulan kalau ada visi, kita ini kemudian mulai mengikuti seluruh visi-visi yang ada. Apa yang disampaikan oleh Gembala Pembina, Pak Bambang, maka kita ini belajar untuk kemudian mengaplikasikan, kita ini belajar untuk kemudian mengeksekusi seluruh kemudian visi yang ada ini. Dan dalam kita mengeksekusi ini, kita ini unity satu dengan yang lain. Baik dari orang-orang yang sudah lama bersama-sama dengan kita, maupun dengan kemudian orang-orang yang kemudian ditempatkan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang baru. Bahkan petobat-petobat baru. Ini kemudian kita bisa bergandengan bersama-sama, jalan bersama-sama untuk kemudian mengerjakan visi itu. Nah, motto yang ada di dalam gereja kita ini juga bagian yang penting, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kita ini terus berjalan, bertindak, mengelola segala sesuatunya itu dari kedua hal ini, yaitu untuk Tuhan dan juga kemudian untuk sesama. Ini yang kita lakukan selama ini. Dan juga kepercayaan. Nah, dari apa yang kemudian kita lakukan, kita ini kelola kepercayaan. Jadi orang bisa melihat kita itu luar dan dalam. Nah, inilah kita. Nah, dengan apa yang ada pada kita ini, tantangan, masalah, liku-liku yang ya kadang kita senang, kadang juga susah, itu kita kemudian bisa jalan dan lewati. Semuanya ini karena memang kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini dari saya. Ini Pak Bambang akan lebih baik. Daud itu adalah seseorang yang melakukan kehendak Tuhan pada masanya. Jadi ada kata pada masanya. Jadi saya percaya bahwa setiap kepemimpinan itu ada masa kadaluarsanya. Nah, ini yang sulit untuk bisa diterima oleh banyak pemimpin gereja. Melayani, saya setuju seumur hidup. Sampai maut menjemput kita, kita akan tetap menjadi pelayan. Tetapi kalau yang namanya jabatan, itu ada kadaluarsanya, ada expired date, ada waktunya. Karena Alkitab juga mencatat itu. Kan Daud kan nggak diberikan umur yang panjang sampai kemudian dia meninggal, dia masih tetap menjadi raja. Oh tidak. Tapi dia kemudian mulai memikirkan
generasi yang ada di bawahnya. Nah, dari banyak case ya, ini survei ya, ini penelitian. Jadi kalau ada seorang pemimpin gereja, sudah waktunya dia mesti alih generasi dan dia tidak mempersiapkan kepemimpinan yang ada di bawahnya, maka ada dua hal yang terjadi. Dia akan mundur pada waktu dia usia tua, di mana dia tidak mampu lagi oleh karena usia tuanya, atau dia kemudian meninggal di usia tuanya dan baru kemudian pemimpin dan majelis itu mulai memilih kepemimpinan yang baru. Nah, apa yang terjadi? Maka kemungkinan gereja itu pecah itu sangat besar. Nah, kenapa? Karena ada communication gap antara generasi yang tua dengan generasi yang muda. Kan mau nggak mau kan pemimpin yang meninggal, gembala sidang yang meninggal, kan yang namanya majelis dan diakon-diakones yang masih tua-tua, founder gereja itu masih ada. Begitu kemudian muncul pemimpin baru yang tidak dipersiapkan, nah tiba-tiba muncul jadi orang nomor satu, nah ada perbedaan di sana, cara berpikirnya berbeda, kebijakannya berbeda, cara melayani semua berbeda. Nah, ini yang kita ini mesti jaga. Bagaimana caranya kepemimpinan itu bisa berkesinambungan. Nah, apa yang saya lakukan di sini adalah sekalipun saya sebagai pribadi ya, sebagai founder gereja ini sudah tidak menjadi pemimpin lagi, tetapi Pak Edi yang menggantikan saya menjadi pemimpin, tetapi saya tetap menjadi mentor beliau. Saya tetap menjadi penasehat beliau. Sehingga ada link antara generasi muda dengan generasi yang ada di atasnya dan generasi yang ada di bawahnya, karena kita semua bekerja sama. Bukan berarti kemudian saya tidak punya posisi sebagai orang nomor satu, saya tidak melayani. Untuk menjaga unity daripada gereja ini menghadapi tantangan zaman, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama dari generasi-generasi yang tua, quote and quote, dan generasi yang muda. Nah, dengan demikian, dengan kebersamaan, maka kita itu bisa menghadapi perubahan-perubahan daripada zaman yang ada. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi perubahannya itu bukan hanya bicara mengenai, sekali lagi ya, bukan hanya bicara perubahan pelayanan yang artinya yang belum melayani jadi melayani, tetapi nambah lagi perubahan alih generasi yang saya pikir ini belum tentu Pak, pemimpin-pemimpin yang lain itu belum siap untuk yang seperti ini, karena mungkin quote and quote tadi ya Pak ya, mereka masih ya ada hal mungkin yang menikmati posisi di atas yang dengan berbagai macam hal yang bisa dia terima, kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak, ini luar biasa. Dan selanjutnya mungkin Pak Robert ada tambahan? Mungkin dikit aja. Ya. Secara fisik bangunan saja yang terbakar pada masa itu. The building yang on fire, udah terbakar, hilang. Tapi sisi panggilan Tuhan di pelayanan ini tidak terbakar, tidak hilang. Itu yang luar biasa saya lihat, tetap sisi rohaninya nggak pernah terbakar, nggak pernah hilang. Pak Edi bilang komitmen nggak pernah hilang. Sisi-sisi pelayanan kita semuanya berjalan secara normal, baik dari sisi doanya, dari sisi pelayanan-pelayanan kita di holistik. Dan kita lihat bagaimana ini yang Tuhan lihat, dan akhirnya gereja kita dalam waktu yang tidak lama itu kembali bangkit lagi ya, saya lihat ya. Dan yang kedua yang saya lihat juga, yang selama perjalanan gereja kita ini, saya melihat ada nilai-nilai, value, dan value itu juga nggak pernah padam, nggak pernah terbakar. Value yang turun-temurun yang telah disampaikan kepada kita, menghormati Tuhan, menghormati para pemimpin, menghormati satu dengan yang lain. Ini kuat sekali di gereja kita, sehingga inilah yang membuat quality ke depan itu saya yakin akan semakin baik.
Dan it's time, jadi memasuki ulang tahun yang ke-31 ini, biarlah ini semua menjadi sebuah pembelajaran untuk kita maju lebih baik lagi, lebih produktif lagi, lebih berkembang lagi. Ya, baik Pak, terima kasih. Wah, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu Saudara. Tadi saya ambil statement dari Pak Edi bahwa apa yang jadi moto dari gereja ini yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan ini ada di setiap cabang-cabang di bawah keluarga besar Medan Plaza. Kenapa? Karena ini kembali lagi, kalau bahasa saya nih Pak, ya izin Pak, moto itu akan mempengaruhi action kita, dan action kita itu akan mempengaruhi hasil apa yang kita akan capai. Jadi kembali lagi, perubahan itu Pak Babang tadi katakan perubahan daripada berpikir. Apa yang menjadi moto Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya berharap kalau gereja kita punya moto mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, biar itu kita semua bisa lakukan. Sehingga apapun tantangan yang ada, kita bisa tetap mengasihi Tuhan, kita bisa tetap mengasihi sesama. Nah, selanjutnya nih Pak Robert, saya mau tanya, ada pertanyaan nih buat Bapak. Tentunya ya buat bapak-bapak narasumber, kita itu tidak dapat melayani hanya dengan mengandalkan pengetahuan saja, ya. Tapi juga ya bisa dikatakan ini sudah saatnya kita ini masuk ke dalam pelayanan yang baru, yakni pelayanan roh, suatu pelayanan yang mengkombinasikan pengetahuan dan kebenaran dan kuat kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Rasul Paulus ini merupakan rasul yang memiliki pengetahuan akan kebenaran yang sangat mumpuni, ya, karena kita tahu sama-sama Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini merupakan murid daripada Gamaliel, yang orang yang sangat-sangat dikagumi, sangat dihormati di Israel karena dia tokoh agama. Rasul Paulus ini punya pengetahuan sangat mumpuni, tapi dia juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuat kuasa dari Roh Kudus, sehingga pelayanannya ini menembus batas kehidupan yang ada. Ya, pelayanan seperti inilah yang diharapkan berkembang. Tentunya di seluruh cabang keluarga besar GB Medan Plaza yang ada saat ini. Ini sebuah pernyataan yang merupakan kerinduan besar bagi saya percaya bagi kita semua, oleh para pemimpin Pak Bambang, Pak Edi. Saya berharap ini juga bisa diterima oleh kita dan kita mengalami hal yang sama. Pak Robert, nanti mungkin juga bapak-bapak narasumber yang lain juga boleh menambahkan. Apa sih Pak maksudnya? Apa sih tujuannya? Lalu bagaimana cara mewujudkan kombinasi pelayanan yang tadi intelektual ada, spiritualnya juga ada, jadi seimbang. Sehingga dengan kekuatan spiritual dan kekuatan daripada pengetahuan itu, maka gereja itu bisa mengalami pelayanan-pelayanan yang apa yang dilakukan atau apa yang dialami oleh Rasul Paulus tersebut. Silakan Pak. Ya, ini izin Pak. Ini pertanyaan yang berat memang. Memang ada gerakan kita lihat di dalam gereja-gereja yang sangat mengedepankan pengetahuan, knowledge, gelar, pendidikan seperti itu. Tetapi di sisi yang lain ada juga gereja-gereja yang hanya bergerak secara Roh Kudus, pengurapan, dari sisi ini. Nah, jadi kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya percaya bapak-bapak nanti akan memberikan masukan juga yang penting. Saya melihat ada satu kata kunci, yaitu kita perlu balance. Ya, kita perlu balance. Kita nggak memusuhi pengetahuan pendidikan itu, tapi kita juga bukan berarti kita artinya hanya ngeroh gitu. Aduh, balance ya. Ini balance. Nah, ini saya teringat kehidupan kita sendiri sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita sekolah, kita belajar, dan kita berpendidikan. Tapi kita nggak bisa melayani kalau kita nggak berdoa, kita nggak duduk di kaki Tuhan, kita nggak membangun intimasi dengan Tuhan. Oh, berat sekali, kita akan bengong sendiri itu biasanya. Dan saya melihat salah satu contoh memang seperti yang kita bicara hari ini, tema-tema yang lahir ini suatu tema yang lahir dari itu semua, dari keintiman dengan Tuhan. Dari intimasi dengan Tuhan, bukan kita hanya sekedar tulis-tulis begitu. Jadi keintiman. Jadi saya melihat ya, harus ada sebuah hubungan yang kuat antara devotion
dan ministry kita. Jadi dari pelayanan kita dan juga hubungan kita dengan Tuhan, perenungan kita dengan Tuhan. Kalau itu terabaikan, maka akan mengakibatkan kita kering dan jauh dari Tuhan. Saya kutip satu statement yang ditulis oleh Warren Wiersbe. Hamba Tuhan ini berkata, kebenaran tanpa kasih adalah kasar. Dapat melukai hati orang, tetapi kasih tanpa kebenaran adalah kasih yang dangkal. Jadi harus balance, kembali ke situ. Khotbah akan berkuasa apabila pengkhotbah itu dapat membina hubungannya dengan Tuhan. Doa, penyembahan, dan lain-lain, tentu study. Kembali ke situ, study. Ya, kita hidup di zaman yang begini modern, begitu berubah situasinya. Tentu kita juga harus tampil dan menyampaikan hal-hal yang secara pengetahuan itu sampai, tapi juga kita bergerak dalam pengurapan Tuhan, pengurapan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Saya kutip 2 ayat ini, setelah itu mungkin Bapak-Bapak. Ayat yang ini Paulus kembali. Paulus berkata begini, 1 Korintus 2 ayat 4, dia berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang kuyakini, tetapi keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi ini harus balance ini. Satu lagi ayatnya dari 1 Tesalonika 1 ayat 5 yang berkata, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kata-kata saja. Jadi bukan hanya pengetahuan, pendidikan, kita memang harus berubah di situ. Jadi kita tidak mengandalkan itu 100%. Tetapi dikatakan selanjutnya bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan suatu kepastian yang kokoh gitu. Jadi harus balance lah. Kita harus berubah di situ memang. Terima kasih Pak. Jadi ada perbedaan antara religiusitas dengan spiritualitas. Pengetahuan itu akan melahirkan kelompok religius. Tetapi roh itu akan membangkitkan kekuatan spiritualitas. Religiusitas tanpa kekuatan daripada spiritualitas, maka ini bisa mengakibatkan munculnya kesombongan. Karena 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama, Paulus dengan jelas itu mencatat bahwa pengetahuan itu bisa membuat orang sombong. Jadi saya nggak ngomong orang lain lah, saya ngomong pribadi saya. Pada waktu saya belajar Alkitab di sekolah teologi ya. Nah, maka setiap kali kalau saya mendengar orang berkhotbah, karena kan dulu kan di zaman saya itu masih banyak persekutuan doa di era tahun 80-an awal. Jadi setiap kali kalau saya mendengar orang berkhotbah, nah saya catat tuh kekurangannya ini, dia salah ngomong ini, itu judging terus. Karena kita punya pengetahuan yang kemudian bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan pengetahuan mengetahui hal yang benar dan salah itu mengakibatkan kita itu menjadi seorang pengkritik. Dan itu sekarang terjadi di dunia maya dengan kelompok yang menamakan dirinya apologet. Ya. Nah, itulah akibat daripada pengetahuan yang tidak disertai dengan kasih tadi. Kenapa kita perlu kemudian dipenuhi dengan karunia roh? Karena Roh Kudus yang pertama, dia akan membangkitkan kasih dalam hidup kita. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan penguasaan diri. Definisi daripada kasih itu adalah yang pertama, dia menutupi segala sesuatu, dia percaya kepada segala sesuatu, dan dia mengharapkan segala sesuatu. Pada waktu pengetahuan ini, nah tidak
dibalance dengan kasih itu, nah maka pengetahuan ini itu bisa menjatuhkan dan bisa melukai banyak orang. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita itu membuild up atau membangun, atau bagaimana cara kita berubah supaya pengetahuan kita ini tidak membuat orang lain tersandung, kita tidak menjadi pengkritik yang luar biasa, tapi kita kemudian membangun dengan pengetahuan kita. Mau nggak mau, maka kita perlu waktu-waktu untuk berdua dengan Tuhan, berdoa. Karena senjata-senjata rohani yang kita miliki, ya, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan seterusnya, maka dicatatkan kita punya ikat pinggang kebenaran. Kita kemudian punya baju sirah keadilan. Kita punya kasut kerelaan. Kita punya kemudian perisai iman, ketopong keselamatan, dan kemudian pedang roh. Nah, bagaimana menggunakan perlengkapan senjata rohani ini untuk masuk dalam peperangan rohani, melawan roh-roh jahat, melawan dunia yang mempengaruhi pikiran daripada kita. Nah maka semuanya itu bisa dipakai dalam ayat ke-18, dalam doa. Amin. Betul. Jadi seringkali ya, nah orang yang merasa quote and quote memiliki pengetahuan, maka biasanya jam doanya kurang. Nah oleh sebab itu saya membuat satu keseimbangan di gereja ini. Nah kita membangun sekolah doa, tapi kita juga membangun sekolah teologi ya. Maksudnya adalah supaya dua-duanya ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Supaya nah jangan kita hanya diisi dengan pengetahuan saja, tapi kita tidak memiliki kekuatan rohani. Yang kerjanya itu hanya bisa itu menghakimi orang saja. Tapi juga kita sekarang membangun sekolah doa, yaitu untuk memperlengkapi pengetahuan ini. Nah dengan kekuatan daripada doa itu sendiri. Pak Hidi mungkin ada tambahan Pak? Ya, kalau dari saya, kalau kita ngikuti tema demi tema, dari bulan pertama sampai dengan bulan yang kemarin, itu poin di bulan kemarin itu kan disampaikan kobarkan api karunia-karunia. Nah ini sebetulnya harapan daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan untuk kita bisa menyeimbangkan. Karena di dalam karunia-karunia itu kita tahu, kita mengenal ada formula 579 yang kemarin sampaikan. Ada 5 jawatan dan kemudian 7 karunia pelayanan, ada 9 karunia-karunia roh. Ini combine menjadi satu. Sehingga keseimbangan itu muncul. Keseimbangan itu ada dengan tujuan melengkapi seluruh orang-orang percaya bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga kalau kita baca dalam 1 Korintus 14, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Artinya tidak boleh hanya diam, tapi ada persembahan, ada pengetahuan, ada hikmat, ada iman, ada pengajaran dan sebagainya. Itu yang harus kemudian ada di dalam gereja dan harus juga dimiliki oleh jemaat. Ya, mari dalam tema perubahan ini, nah kita berubah di dalam segala hal. Ya. Wow, ini luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber ini. Bapak Ibu Saudara Anda yang menyaksikan acara ini sesuatu hal yang luar biasa. Mulai dari awal pertanyaan sampai tadi pertanyaan berikutnya adalah ada perubahan-perubahan yang terjadi. Baik itu perubahan paradigma berpikir, perubahan dari karakter, maka ada juga perubahan pengertian di mana gereja kita ini bukan hanya gereja yang hanya menitik beratkan satu hal saja, artinya pengajaran saja gitu ya Pak, atau hal-hal yang rohani saja, tetapi dua-duanya dikombinasi. Supaya apa? Tadi Pak Bambang berkata, jangan jadi kita sebagai pengkritik, tetapi kita menjadi pelaku. Dengan kita punya pengetahuan,
kita punya kasih. Nah, Pak Edi tadi berkata, pada waktu kita ada pertemuan, maka Anda yang punya pengetahuan, Bapak Ibu Saudara bisa persembahkan pengetahuan, Anda yang punya karunia, Anda bisa persembahkan yang lain. Yang tujuannya, kembali kepada tema beberapa bulan lalu ya Pak ya, karunia-karunia itu untuk membangun. Membangun jemaat, membangun semuanya. Dan ini luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan statement daripada para narasumber, maka berkata gini, it's time to change. Ya, boleh sama-sama Pak kita ngomong kepada audiens kita pada kesempatan ini. 1, 2, 3. It's time to change. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu saya masih meniti kerah, sudah jangan. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita saat ini, ayo, it's time to change. Jangan tunggu hal-hal yang lain, tapi it's time to change. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak para narasumber, waktu juga yang akhirnya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan sebagai penutup nih dari Bapak-bapak, mohon izin ini Pak. Pesan apa yang Bapak-bapak harapkan yang untuk didengar oleh umat Tuhan ataupun pemirsa yang menyaksikan acara ini? Pesan perubahan apa yang Bapak harapkan dari jemaat mengenai tema kita pada hari ini, it's time to change. Khususnya ya, pada saat kita memasuki usia yang ke-31, ya tentunya ini bukan usia yang belia lagi, tapi harusnya sudah dewasa. Dan mengapa kita harus berubah? Silakan Pak. Di dalam Alkitab itu ada satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur benih yang pagi-pagi benar dia keluar untuk menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan dan datang burung itu makan dan benih itu hilang. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, benih itu karena tidak cukup tanahnya bertumbuh dan mati. Dan benih yang lain itu jatuh di semak belukar. Waktu benih itu tumbuh, semak belukar itu menghimpit dan benih itu mati. Tetapi ada benih yang terakhir yang jatuh di tanah yang subur. Dan benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah 100 kali, 60 kali, dan 30 kali lipat ganda. Murid-murid tidak mengerti. Loh, apa sih arti perumpamaan itu? Nah, Tuhan menjawab, benih yang jatuh di tanah yang subur itu adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Jadi kalau kita punya pengetahuan, nah kita tidak mengaplikasikan dalam hidup ini, maka tidak akan ada buah yang tumbuh dalam hidup kita. Kenapa kita memberikan tema It's Time to Change? Karena ini adalah waktunya untuk berbuah. Dan secara pribadi saya percaya Tuhan akan segera datang. Dan sebelum Tuhan datang, maka kita harus berbuah. Kita harus berbuah. Itu dari saya. Baik. Dari Pak Edi atau Pak Robert duluan, silakan. Ya, baik. Sebagai closing statement dengan tema kita di bulan Juli, it's time to change, saatnya berubah. Maka saya mempelajari kembali teks kita, Pak. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu. Saya melihat parafrasenya yang saya ingin bacakan sebagai closing statement. Ini bukan sekedar pengetahuan, tapi ini saya ingin sampaikan sebagai sebuah pernyataan iman, sebagai sebuah profetik ya untuk kita. Roma 12 ayat 1-2 parafrasenya. Jadi ada terjemahan bayangannya secara eksegesa, ini dia. Yang berkata, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya Anda mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah harus demikian. Yang kedua, ayat 2-nya berkata, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya Anda berubah. Dengan demikian kalian akan sanggup mengetahui kemauan Allah, apa yang baik, apa yang menyenangkan hatinya,
apa yang sempurna. Jadi ada 3 kata kunci, lakukanlah untuk perubahan kita ini, lakukanlah apa yang baik. Apa yang baik. Yang kedua, apa yang berkenan kepada Allah. Dalam perubahan di masa depan ini, kita melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, lebih tinggi lagi kata-kata itu, apa yang sempurna. Jadi apa yang sempurna, hasilkanlah banyak buah. Seperti yang Bapak katakan, buah kehidupan, buah pelayanan, buah roh. Selamat ulang tahun yang ke-31. Tuhan memberkati. Luar biasa. Silakan Pak Edi. Ada pepatah kuno nih. Bukan pantun ya Pak. Ya mungkin mirip pantun ya. Pada waktu angin perubahan datang, pada waktu angin perubahan bertiup, maka ada orang yang membangun benteng, tetapi ada orang yang membangun kincir angin. Jadi kalau kita tidak berubah, kita tidak bertumbuh. Tapi kalau kita kemudian berubah, maka kita akan berjalan dalam pertumbuhan. Ayat-ayat yang tadi disampaikan oleh Pak Robert dan Pak Bambang itu akan menjadi pegangan dalam ulang tahun kita, ulang tahun yang ke-31 untuk seluruh jemaat, untuk seluruh pengerja. Mari dengan tema ini kita berubah. Berubah dalam segala hal, berubah dalam paradigma kita, pengertian kita akan Tuhan, cara kita melayani, cara kita memimpin, cara kita bertindak, dan ada begitu banyak hal yang lain yang indah yang terus kita akan gali dalam kehidupan kita. Perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ke arah yang lebih baik. Karena ini waktunya Tuhan akan datang untuk yang kedua kali. Wow, ini luar biasa, ini talk show hari ini benar-benar amazed gitu kira-kira gitu Bapak Ibu Saudara. Setiap bulan kita dipimpin, setiap bulan ada tema demi tema, dan kalau tadi saya katakan, Pak Bambang tadi katakan bahwa ada benih yang ditabur di tanah yang subur, maka yang mendengar dan melakukannya maka ada pertumbuhan, menghasilkan buah. Nah, Pak Edi tadi berkata bahwa kalau kita nggak berubah, kita tetap bertahan, maka kita nggak bertumbuh, kita tidak berbuah. Tadi Pak Robert Benedictus berkata bahwa kalau kita misalnya Alkitab mencatat di kitab Roma pasal yang ke-12 tadi, maka kita ini harus masuk dalam perubahan yang sempurna itu ya Om ya. Kita berbuah dan kita harus masuk ke dalam kesempurnaan itu. Kenapa? Tadi Pak Bambang berkata Tuhan akan segera datang. Dan dia akan menjemput kita mempelai wanitanya. Dan saya percaya tidak ada mempelai pria yang mau menikah dengan perempuan yang tidak sempurna. Tetapi biarlah hari-hari ini, momen ini, setiap bulan. Dan bulan Juli ini kita boleh berubah. Sekali lagi boleh Pak kita berkata, it's time to change. 1, 2, 3. It's time to change. Dan kami mengucapkan terima kasih buat kebersamaan dan waktu yang telah Bapak Ibu Saudara berikan untuk menyaksikan acara talk show pada kesempatan hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, demikianlah acara talk show kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, it's time to change. Jangan tunggu hari esok. Dan untuk menutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini, mohon izin untuk Pak Edi boleh berkenan menutup kita dalam doa. Silakan Pak. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita tutup mata, tundukkan kepala dan buka hati kita. Tuhan, ini hati kami dengan apa yang kami dengar pada saat ini. Kami memohon ya Tuhan, Engkau berkenan untuk hadir dan mengubah perjalanan kehidupan kami. Dan kami seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, bimbing kami ke dalam perubahan yang lebih baik lagi. Sehingga kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Dengan demikian kami boleh mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk narasumber pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Pelayanan daripada hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan pakai dimanapun para hamba-hamba-Mu berada. Dan khusus untuk kami, para pemirsa yang mengikuti pertemuan daripada talk show ini. Sekali lagi Tuhan berkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan bimbing kami, berikan kami pengetahuan dan berikan kepada setiap kami kemampuan rohani.
sehingga kami boleh mengerjakan dan melakukan segala sesuatunya di dalam perubahan untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan saat ini. Dan kami akan menerima berkat dari Tuhan, berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya menyertai perjalanan kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan.